Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Warganet Pangandaran Comel. Sekarang sedang bersama siapa? Angga Prasetya, Pendamping Desa Kecamatan Pangandaran. Bicara tentang pendamping desa, itu pendamping desa itu apa sih? Kalau kita berbicara pendamping desa, sebetulnya gini kan, kalau pendamping desa itu sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun dengan nama lain. Kalau dulu itu namanya fasilitator PNPM. Fasilitator PNPM. Lalu kemudian setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan ada Kementerian Desa, berubahlah nama menjadi pendamping desa. Pendamping desa. Ya. Nah itu fungsinya itu apa sih? Kalau untuk desa itu tugas pokok dan fungsi ya kan. Ya. Nah, pendamping desa itu kan diibaratkan tangan kanan langsung Kementerian Desa ya. Kementerian Desa. Nah, makanya kami itu banyak melalui pelaporan itu langsung bersumber ke pusat, tidak melalui daerah gitu. Nah, kalau untuk tugas pokok dan fungsi pendamping desa, salah satunya yang pertama itu monitoring kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh dana desa, evaluasi kegiatan yang didanai oleh dana desa, lalu menggerakkan swadaya masyarakat, lalu meningkatkan kapasitas perangkat juga masyarakat desa, dan juga melakukan supervisi kepada perangkat, kepala desa, dan juga masyarakat desa. Lalu kita banyak melakukan tugas monitoring pelaksanaan pembangunan desa. Nah, kalau untuk tugas mungkin ya Kang ya, karena kan ini banyak yang bingung juga ngapain sih gitu pendamping desa. Pendamping desa ya mungkin. Ya, banyak masyarakat yang belum tahu. Ya. Sebagainya. Pendamping desa kan kadang ada yang bilang pendamping desa ini pengawas desa. Makanya ketika kita berbicara kedudukan, itu pendamping desa itu multifungsi sebetulnya kan. Multifungsi bisa menjadi pengawas, bisa membantu mendampingi desa ketika mendapatkan sebuah permasalahan. Tentunya permasalahan yang di sini tanda kutipnya maksudnya terkait administrasi ya, karena kan banyak dari kita itu dituntut tertib administrasi, apalagi pengelolaan anggaran negara. Iya, karena kan anggaran negara ini sensitif juga kan ya, dan pemerintahan desa ini kan diberikan kewenangan yaitu berupa dana desa ya, yang berupa dari transfer pusat. Untuk dana desa rata-rata kan gini ya kan, pengelolaan dana desa itu. Nah, per desa itu mengelola anggaran 800 sampai 1,4 miliar per desa. Nah, desa juga harus dituntut mandiri dalam pelaporan pertanggungjawaban juga. Tentunya melalui prakarsa hak asal usul desa juga kan. Di situ kan ada klausulnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Dan setiap dana desa tersebut selalu diatur oleh pemerintahan pusat. Nah, selalu diatur, yang dimaksud diatur itu seperti ini kan. Nah, kita keluar sekarang Permendes Nomor 8 Tahun 2022 terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Nah, yang dimana 20% minimal itu merujuk ke ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang di situ ada nabati dan hewani. Lalu BLT dana desa minimal 10%, maksimal 25%. Nah, lalu di situ ada juga pemutahiran data SDGs, juga mendukung program SDGs kan. Nah, makanya sudah punya rel keretanya, sudah punya relnya masing-masing ya. Jadi walaupun mempunyai kewenangan desa ini, tapi ada
pos yang harus dilalui. Posnya apa? Ya, posnya seperti ini, ketika melakukan BLT ya kan, yang sekarang lagi banyak nih, bantuan langsung tunai. Misalkan gini, pemerintah pusat menganggarkan 25% maksimal dana desa. Nah, kewenangan di desa itu dimana menentukan KPN-nya, keluarga penerima manfaat itu ditentukan oleh desa. Nah, itu yang dimaksud kewenangan desa ada di situ. Cuman untuk kewenangan yang menentukan tetap ada di pusat. Di pusat. Ya. Kalau merujuk kemarin di Permendes nomor 7 tahun 2021 terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, itu BLT dana desa itu 40% kan? Ya, dana desa itu minimal 40%. Makanya kemarin banyak pemerintahan desa yang sedikit pembangunan sarana dan prasarananya itu agak-agak terganggu. Cuman bukan berarti pemerintahan pusat ini tidak memberikan sebuah kelonggaran untuk masyarakat gitu. Di situ kan ada untuk peningkatan ekonomi, ada padat karya tunai desa, terus ada peningkatan kapasitas melalui BUMDes, peningkatan kapasitas melalui kelompok, peningkatan sumber daya manusia. Semua sudah diatur di peraturan Menteri Desa. Gitu. Mungkin punya harapan untuk kedepannya untuk pendamping desa. Kalau untuk pendamping desa ya kan ya, Harapannya? Kalau harapan kami sih sebetulnya gini kan, kalau kita kan disebut kita mempunyai tugas pokok fungsi yang cukup berat lah Kang ya, perihal tanggung jawab. Karena yang kita dampingi, yang kita awasi, yang kita monitoring dan kita evaluasi ini bukan uang pemerintah yang sedikit kan. Dan rata-rata kan pendamping desa seperti pendamping lokal desa ya kan, kayak saya sendiri kan kita menaungi 3 desa kan. Kemarin kita membina 3 desa gitu. Desa Wonoharjo, Desa Pananjung, Desa Pangandaran. Itu kan dengan kultur budaya yang berbeda kan, dan kultur konflik masyarakat yang berbeda, itu kan menjadikan suatu tantangan dan tanggung jawab untuk kita kan. Itu kadang, nah untuk kita mematangkan lagi monitoringnya, kita ini masih diibaratkan kita masih kurang terlalu tajam juga kan. Kita masih kurang kuat keberadaan kita. Karena kurang kuatnya di mana? Kan kebanyakan itu berpikir seperti ini kan, buat apa gitu ada namping gitu, padahal kita dana desa bisa cair kok itu tanpa ada penamping juga. Betul, karena melalui pemerintah. Tapi mau siapa nantinya yang mengarahkan? Karena kan banyak kejadian bahwa penyalahgunaan anggaran itu kan di pemerintahan desa ya kan ya. Nah kalau kita berbicara penyalahgunaan anggaran, itu kan bukan hanya dari bentuk korupsi saja kan. Penyalahgunaan anggaran itu bisa berupa pelaksanaan kegiatan dengan dasar hukum yang tidak jelas. Misalkan melakukan sebuah kegiatan pembangunan tapi tidak ada di peraturan menteri. Itu kan sudah jelas-jelas ya Kang ya, melakukan penyalahgunaan. Nah, harapan saya sih ke depannya semoga pemerintahan desa di sana banyak yang lebih sadar akan kehadiran pendamping desa. Juga harapan untuk pemerintah kabupaten, pendamping desa bisa lebih diperhatikan dan diberdayakan. Kita jangan hanya dipandang sebelah mata dan disalahkan saja. Itu saja kan. Ya mungkin sekian untuk pembahasan hari ini tentang pendamping desa. Semoga bisa menjawab pertanyaan atau penasaran apa sih pendamping desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.